Okay, so today we have the oral test. We start from PKN first. Sandra, pertanyaan pertama. Sebutkan contoh sederhana mengamalkan sila ketiga. Cinta tanah air dan menghormati dan menghargai orang lain. Oke. Oke, Ellen. Bagaimana sikapmu jika ada teman berbeda agama dan kepercayaan dengan dijelaskan berdasarkan sila pertama Pancasila? Menghargainya dan menghormatinya. Oke. Marquez. Dan tidak. It's okay. Sorry to correct. Marquez. Jelaskan apa yang dimaksud dengan ideologi. Jelaskan makna sila kedua Pancasila. Apa isi sila kedua Pancasila? Apa isi sila kedua Pancasila? Apa isi sila pertama? Kesatuan. Sila pertama apa? Kesatuan dan bahasa Indonesia. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua? Kesatuan Indonesia. Oke, Warren. Apa yang dimaksud ideologi? Ideologi dimaksud dengan pedoman atau pengetahuan tentang bangsa sendiri. Oke, bagus. Yoni? Jelaskan makna dari sila kedua Pancasila. Makna dari sila kedua Pancasila adalah menghargai sesama manusia. Oke, bagus. Pertanyaan selanjutnya, Pioni. Sebutkan contoh sederhana mengamalkan sila ketiga. Menjaga kerukunan saat bermain. Oke, bagus. Warren? Jelaskan arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Ia memiliki banyak arti seperti menolong dan kemanusiaan dan banyak yang lain seperti keadilan atau untuk mencapai mufakat. Oke, bagus. Marquez. Sebutkan contoh sederhana mengamalkan sila ketiga, Persatuan Indonesia. Bagaimana contoh persatuan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, bagaimana cara kamu menunjukkan sikap persatuan Indonesia? Bisa? Oke, Ellen? Apa yang dimaksud ideologi? Ideologi adalah Oke, Sandra. Give to Sandra, please. Apa yang dimaksud ideologi? Bisa? Jelaskan makna dari sila kedua Pancasila. makna dari sila kedua Pancasila menghormati orang lain. Menghormati orang lain, ada yang lain? Selain menghormati orang lain? Oke, Sandra, bagaimana sikapmu jika ada teman yang berbeda agama dan kepercayaan denganmu? Kita harus menghargai dan menghormati teman yang berbeda agama dan sila pertama Pancasila. Oke, Ellen, sebutkan contoh sederhana mengamalkan sila ketiga. Bermain bersama rukun. Oke, Marquez. Bagaimana contoh mengamalkan sila ketiga Persatuan Indonesia?
kasih teman main yang gak bersusah. Apa? Main gak bersusah dengan teman-teman. Oke. Satu lagi, Marques. Bagaimana sikapmu jika ada teman yang berbeda agama dan kepercayaan denganmu? Kita gak mengakui teman yang beda agama. Warren, bagaimana sebutkan contoh mengamalkan sila ketiga Pancasila? Membantu teman di dalam ikut kelas atau membantu keluarga dalam membersihkan rumah. Okay. Now we move to English. This one is Marques. This one is Peony. Okay, we start from Peony first. Peony, why do we use will in English? To show what will happen in future. To show something in the future. Okay, To good. show something in the future. Warren, why do we use relative pronouns in sentences? To instantly get onto the topic and talk about someone instantly or about their actions or about an object. Can you give example? For example, whose dog is that? It instantly talks about the dog, not about the person. Yeah. Okay, relative pronouns. Marques. Can you share a time when you don't need to do something but do it anyway? How do you feel? Scared. You feel scared when you don't need to do something but you do it anyway. Can you explain it? Because I am bored. Ellen, why do we use relative pronouns in sentences? We use relative pronoun to connect extra information and a noun sentence clearer. Can you give the example? Who is your name? Is that a relative pronoun? No. So why you say? Okay, Sandra. Name 3 types of renewable energy and give one example of how it's used. Air turbine is produce electricity. Next. Water turbine produce electricity. Sunlight produce electricity from solar panel. Yeah, very good. Next question. Why do we use will in English? Will is used for polite sentence. For example, will, the word will. Why do we use the word will in English? Because will is used for polite sentence. For example, They will go to the museum. okay. Okay, now Ellen, can you share a time when you don't need to do something but you do it anyway? How do you feel? I feel anyway. I can do it. And anyway, I feel happy. So can you explain the first question? Can you share a time when you don't need to do something but you do it anyway? When is it? I
do the exam. Okay, Marques. Marques, why do we use will in English? To use the future thing that happened. Okay, so correct. One more. Why do we use relative pronoun in sentence? We use relative pronoun to plan something that will have to plan something in the future. It's a word will. So can you give the example of pronouns, relative pronoun in sentence? This is my dog. Okay, Warren. Why do we use will in English? To predict or promise something or plan. Yeah. Okay. So can you share a time when you don't need to do something but you do it anyway? People say that I don't really need to draw in class, but I feel addicted when I want to draw. It shows the journey of my hard work. Okay. Good. So, Yoni, can you name 3 types of renewable energy and give one example of how each is used? Sun, it's used for solar panels. Yeah. Next. Wind turbine that make electronic, and plants that make biofuel. Okay. So, why do we use the relative pronoun in sentences? We use relative pronouns to connect clouds to nouns. Okay. Okay, yeah, I think that is all for our oral test today. Thank you. Okay, now we start the oral test. PKN first. Marvel, sebutkan dengan cepat contoh sederhana mengamalkan sila ketiga. Berteman dengan siapa saja, serta ikut kerja bakti di lingkungan rumah. Oke, Arga. Bagaimana sikapmu jika ada teman yang berbeda agama dan kepercayaan denganmu? Menghargainya Dan tidak mengejeknya karena berbeda oke, agama. Namia. Jelaskan makna dari sila kedua Pancasila. Menjunjung tinggi keadilan. Sila kedua Pancasila apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, bagaimana makna itu? Kalau keadilan itu berbicara tentang sila kelima. Sila kedua? Menghargai dan menghormati manusia, sesama manusia. Oke, good. Oke, Jocelyn. Apa ini maksud dengan ideologi? Ideologi adalah prinsip dasar yang menjadi pedoman. Oke, benar. Megan, jelaskan arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Apa fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Untuk menjunjung tinggi negara. Selain itu, sebagai pandangan hidup. Pandangan hidup berarti sebagai Norma. Contoh sebagai contoh apa? Contoh dalam kehidupan masing-masing ya, masyarakat. dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Megan, sebutkan contoh sederhana mengamalkan sila ketiga Pancasila. Tidak membeda-bedakan teman. Oke, good. Jocelyn, jelaskan makna sila kedua Pancasila. Makna sila kedua Pancasila, Apa sila kedua Pancasila? kemanusiaan yang adil Ya. dan beradab. Apa makna dari kalimat itu? Kita Harus saling menghargai sesama manusia. Namia. Apa ini maksud ideologi, Namia? Ideologi adalah pandangan atau aturan
hidup di masa. Oke. Arga. Jelaskan arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Ya, pandangan hidup. Jadi apa fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup? Sebagai pandangan hidup. Artinya dia memberikan jelaskan makna sila kedua Pancasila. Kita harus adil sama orang lain dan menghargai. Oke. Marvel. Jelaskan arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan menjadi Menjadi apa? norma dalam bermakna. bermasyarakat. Oke, pertanyaan terakhir. Apa yang dimaksud ideologi? Ideologi adalah gagasan, nilai, Itu saja. Apa makna sila kedua Pancasila? Makna sila kedua Pancasila. sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, Artinya? yang menitik beratkan pada kata manusia. Arga. Sebutkan contoh sederhana mengamalkan sila ketiga. Ya, Persatuan Indonesia. Apa contoh sederhana menerapkan Persatuan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari? Ayo cepat Arga. Persatuan Indonesia. Arga. Saling membantu. Saling membantu. Oke, good. Namia. Apa arti penting Pancasila dalam pandangan hidup bangsa? Sebagai contoh berperilaku saat menjalankan kehidupan sehari-hari. Oke. Jocelyn. Sebutkan contoh sederhana mengamalkan Pancasila sila ketiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia berbicara tentang persatuan. Bagaimana cara kamu menjunjung tinggi persatuan dalam kelas supaya tidak terjadi perpecahan? Nggak tahu. Megan, bagaimana sikapmu jika ada teman yang berbeda agama dengan? Menghargainya dan berteman dengannya. Okay. Yeah, I think that is all for our oral test. Thank you.